Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sekarang ingin menawarkan pakaian-pakaian khusus buat cewek dan perempuan dan wanita-wanita yang muda dan yang anak-anak dan untuk orang dewasa, serta tidak juga lupa untuk orang yang lanjut usia juga atau tua juga boleh. Ya, kalau dia lanjut usia atau dia tua juga, dia bisa merawat diri, bisa berolahraga, makan yang sehat-sehat, yang bervitamin. Itu tidak menutup kemungkinan ya tubuhnya bisa segar bugar kembali dengan berolahraga. Dengan olahraga yang teratur, makan yang teratur, dan bervitamin, bergizi. Jadi yang namanya usia itu tidak menjadi masalah. Yang penting dia pantas dan cocok. Ini untuk anak remaja juga bisa, dewasa juga bisa, gitu. Dewasa juga bisa. Ibu-ibu juga bisa. Ini bahannya bahan kaos, jadi bisa yang gemuk atau yang besar badannya bisa masuk juga sih, yang kurus juga masuk. Dia bersifat ya bisa fleksibel gitu, namanya baju kaos gitu kan. Modalnya ya kayak gini, itu bagus, keren juga sih. Bisa dibawa pesta juga bisa, dibawa jalan-jalan juga bisa. Kalau itu daster bermacam-macam, warna bermacam-macam, dan daster juga ada yang daster yang bersepan gitu, sepan panjang, jadi separuhnya daster, di bawahnya pakai sepan gitu, sepan daster juga namanya. Seperti ini nih, kalau misalnya bagi ibu-ibu, saudari yang belum pernah pakai daster, ya biasa aja ya, mungkin ya waktu belum ada covid ini ya mungkin dia nggak pernah pakai daster gitu, langsung bersepan panjang, levis, casual gitu kan. Nah ini dia nih, tuh ini daster ini. Daster ini juga bisa pakai untuk ke pasar juga bisa, pasar tradisional juga bisa, untuk hanya supermarket juga bisa, ke mall juga bisa, nggak masalah kan. Di atasnya kan dia, kalau muslimah kan dia pakai kudung, nggak masalah, keren juga tuh. Tuh sebenarnya tuh pensilanya kan keren loh, aku dari pakai keren, pasti macam-macam warna, macam-macam. Kalau menurut saya sih untuk zaman covid ini, kita khusus cewek-cewek tuh yang baik, yang remaja putri, yang dari SMP SMA juga kuliah di ibu-ibu, dan juga orang dewasa juga pantas kayak gini kalau masa covid sekarang. Jadi dia simpel, bisa di rumah aja bisa, keluar juga bisa. Ya paling nggak bisa untuk pesta ya kan, nggak bisa untuk acara-acara resmi itu nggak bisa. Ini yang nggak resmi bisa. Ya, sudah dalam mobil hanya turun ke Indomaret, supermarket bisa, nggak masalah, keren juga tuh. Warnanya keren gitu. Ini tuh mereknya nih. Mereknya Intan Zakikia. Tuh harganya murah nih. Harganya murah, nggak di mana harganya ya. Ya ada deh, pokoknya harganya murah. Murah aja harganya. Jadi kalau memang mau bisa di WA gitu. Di WA-nya 0852 792 383 99. Ya itu. WA aja, itu mau jenis apa WA nanti
kita kirimin harganya berapa ya. Kalau fit nanti bila kita bisa kirim nomor banknya, bank BNI ya, kita kirim bank BNI, BRI juga ada ya, Mandiri juga kayaknya belum deh, kita nggak nabung di BRI ya, di BRI, di Mandiri enggak, karena ya gitu deh, karena kita belum nabung ke sana. Dulu udah nabung ya, berhubung kebanyakan tabungan, jadi kita memakai tabungan yang sering digunakan aja, yaitu Bank BNI dan BRI doang. Kalau Mandiri kayaknya jarang digunain ya. Tapi kalau memang banyak konsumen yang BRI ya, nanti kita bisa nanti bisa transfer via bank bersama kan, nggak apa-apa, nggak masalah. Paling nanti kena cas berapa gitu biayanya, nggak apa-apa, yang penting kan dikit juga kok, nggak mahal. Iya, nanti kalau memang sering-sering beli tempat kita ya, kita usahakan nanti kita buka juga tabungan di Bank Mandiri. Cuma kalau bisa cash juga, mau cash juga boleh, tapi kita tidak pakai COD ya, kita nggak pakai cash order and delivery, itu nggak pakai, karena gimana ya, kalau pakai gitu-gituan tuh kayaknya kita belum dulu aja gitu. Atau kalau memang jaraknya deket ya, kita bisa antar sendiri, nanti bisa cash and order juga bisa, tapi kita nggak nyuruh orang, kita sendiri aja yang luncur dan kita bisa kasihin gitu ya. Kalau deket gitu 10 km masih kita nggak ada yang namanya ongkir, nggak ada. Kalau lebih dari 10 km ya enakan kita liwat paket aja, atau bisa juga ya kita antar juga. Soalnya nggak bisa, tapi ya kena ongkir dong, karena biaya minyaknya itu udah kena. Motor aja kan 1 liternya bisa berapa kilo tuh, kalau motor yang baru dia bisa berapa kilo. Tapi kebanyakan sekarang kan motor sudah pada boros semua udah. Iya, mobil ya gitu juga deh. Tapi nggak masalah kalau memang belinya banyak ya, kita oke aja, kita freegan semua, yang penting kita antar. Atau bisa bayarnya melalui transfer, nanti kita antar sendiri ya gitu. Yang tunjukkan dulu buktinya. Nah, ini kita kembali ke baju pesta ya. Nah, ini baju pesta nih, ini murah meriah juga, murah. Ini harganya berapa sih? Murah sih. Kita lihat ya harganya berapa. Kayaknya ada di labelnya deh. Kayaknya 200-an nih kayaknya. Tapi ini harga yang lama kayaknya. Ya pokoknya murah deh, ya paling di bawah 300, di atas 100 lah gitu harganya ini. Sekitar itu. Ini paling ini berapa sih? Nah, ini yang keren nih. Ini untuk bisa pesta, mau kondangan atau acara resepsi pernikahan, ini bisa untuk yang namanya ya sebagai penerima tamu atau undangan eksklusifnya atau panitia gitu juga bisa. Ini juga nih, ini keren juga nih, anggun ini. Ini bisa slim ya. Ini sebenarnya enggak slim. Ini sebenarnya pinggangnya enggak kecil, karena di pinggangnya itu kiri kanan kita ada tali gitu.
jadi bisa disesuaikan gitu, ada tali, jadi kita bisa ikat di sini tuh. Nah, kita ikat, nah gitu ya. Jadi kalau walaupun badannya tuh nanti badannya agak subur atau besar gitu, kita bisa sesuai dengan kebetulan talinya, bisa kayak gitu. Ini kan bahannya kayaknya ya kayak sintetis gitu juga deh, bisa juga melar-melar dikit tapi kalau ini kayak ukuran besar juga nih, ini untuk pesta juga, ternyata juga. Pakai topi nih, iya topi penaruh topi aja sih, itu peci gitu. Ini kita bisa lepas juga, bisa nggak apa-apa tuh gitu ya, kita pakai aja nih, keren ini juga nih, ini kalau orang yang suka putih ini bisa juga, ini bisa juga untuk umroh juga bisa, umroh haji juga, mau pergi gitu ya, mau pergi atau mau pulang dari umroh, mau pergi dari umroh, ini aja nggak apa-apa, boleh, bisa. Nah, laki-laki yang putih mana ya? Oh gini nih. Ini juga keren juga nih. Untuk umroh juga bisa. Pulang umroh, pergi umroh, putih gini kan. Nih bahan ini. Pesta juga bisa, nggak apa-apa, bisa kok. Tapi ya namanya putih ya, makanya ekstra juga, ekstra hati-hati gitu. Nah ini kita juga jual tas branded juga sih ya, modelnya model branded tapi harga terjangkau deh, terjangkau. Jadi untuk pesta-pesta, kondangan gitu ya, cara resepsi pernikahan. Nah ini untuk bisa juga pesta-pesta juga bisa juga ya, untuk cara-caranya bisa. Ini simple gitu, apa namanya, nggak begitu berat gitu, enteng gitu ya, hias sedang. Nah ini dua warna putih, white and I'm sorry, hampir jatuh deh. Nih putih kan, putih. Ini juga dua warna. Tuh. Oke, demikianlah yang bisa kita tampilkan. Bagi saudari-saudari yang ingin order ya WA aja, oke? Ya mau coba-coba aja nggak apa sih, mau beli coba satu juga, lihat-lihat, coba rasain dulu, maksudnya biar enak, nggak nyaman gitu. Kaos-kaos juga kita ada tuh, kaos cewek, tapi ya kaos cewek, kaos gel-gel, kaos perempuan udah ya tinggal aja. Atau ya kalau mau enaknya, kalau memang deket daerah kita, boleh datang, bisa main-main aja, kunjung, nggak apa-apa. Alamatnya di Jalan Bambang Utoyo atau disebut Lemabang ya, naik mobil hijau Lemabang itu, turun di lorong Sanjur 1 atau 2 juga boleh, masuk cari aja nomor 669
kita termasuk Sanjur 1 gitu. Dulu Sanjur 1, Sanjur 2 itu satu RT, yang berhubung warganya banyak gitu ya, jadi RT-nya terpaksa dibagi gitu ya, jadi dipisah, jadi dua RT, 1 dan 2. Masuk aja, nanya aja di mana rumah Ida Rustam Effendi gitu. Rustam Effendi itu nama dari orang tuanya, bapaknya, orang tuanya laki-laki gitu ya. Karena dia di situ termasuk orang yang banyak kenal, jadi disebut Rustam Effendi aja. Mudah-mudahan orang mau ngasih taunya gitu. Kalau nggak juga ya nggak apa-apa. Di depan, kalau udah sampai dorong Sanjur 1, telepon aja, nanti bisa kita unjuk jalan atau kita jemput gitu. Kita jemput ke depan, masuk dalam ke rumah kita. Iya sih ya, kita usaha ini hanya usaha pemula doang. Ya pemula, nanti kalau memang ada sukatnya gitu ya, memang ada rezekinya di sini, kita bisa berkembang gitu. Kita mencoba nanti habis Covid, kita mencoba untuk beli ruko atau sewa ruko atau sewa warung-warung kecil gitu deh. Iya, sesuai dengan kemampuan ya, kita buka agak gedean dikit. Iya, kita nggak buka di pasar, karena di pasar itu kan udah grosiran semua. Kita nggak jual grosir, kita jual satuan. Ya tapi kalau memang beli grosir juga bisa, nggak masalah. Ya karena kita juga agennya juga, distributor kita ada di Jawa, daerah Jawa sih. Tinggal pesan aja sama dia, nanti kita baru ke kamu gitu, bisa, nggak masalah. Kalau harga ya tetap harga kita ya, kita paling ngambil untung dikit lah gitu ya. Namanya untuk makan sama-sama ya, saling bantu di masa-masa Covid ini ya. Tapi bagi anda atau anda saudari-saudari juga ada usaha apa gitu, boleh dikenalkan sama kita. Kita coba main ke situ, lihat juga dong ya. Kita berkolaborasi atau kita saling membantu bahu-membahu dalam mengatasi perekonomian Indonesia yang hampir stuck atau berputarnya lambat karena Covid ini ya. Sebenarnya kalau pemerintah seluruh dunia, maksudnya terutama Indonesia, kalau pintar, sebenarnya yang namanya Covid itu kan penyakit ya, sebenarnya nggak ngaruh loh sama ekonomi, benar-benar nggak ngaruh. Yang penting kita tahu cara mengatasinya ya, seperti itu ya, seperti 3M gitu ya, seperti jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan gitu aja ya. Ibarat seperti rokok lah gitu ya. Orang yang merokok silakan, yang enggak juga silakan, walaupun orang yang merokok juga mengganggu orang yang tidak merokok asapnya gitu ya. Tapi kan nanti diberi areal tempat bebas rokok gitu ya. Nah, memang dengan kita merokok bisa menyebabkan sakit paru-paru ya, ya susah pernapasan gitu kan, kanker dan segala macam gitu. Tapi kita yang enggak juga kan bisa, kita nggak ngerokok gitu kan. Nah gitu. Tapi yang namanya penyakit itu ya ada aja, nggak bisa kita. Karena penyakit itu ya bagian dari lawan kata dari sehat. Jadi setiap ada sehat itu pasti ada sakit. Jadi kita nggak usah fanatik deh sama penyakit apapun juga gitu. Sampai mematikan perekonomian. Ini kan mematikan perekonomian dunia. Hingga nanti walaupun Covid ini sangat berbahaya, namun lebih berbahaya lagi penyakit kelaparan. Penyakit nggak ada uang sama sekali seluruh dunia itu bisa mati. Lebih parah lagi, mereka nggak ada uang ya kan,
daya beli mereka nggak ada lagi, sawah-sawah nggak dikelola, pabrik-pabrik nggak berjalan, semuanya orang pada mendep di rumah, ya kan, keluar dipersulit, mau apa, mau pakai bukan pakai ya, mau ada apa namanya, ada seberkas surat lah dari kedokteran menunjukkan bahwa kita sehat COVID atau enggak gitu kan, keluar. Jadi ya dia sangat dipersulit. Jadi akibatnya gini, kita nggak boleh berkerumun atau gimana. Nanti akibatnya dunia ini hancur bukan oleh karena COVID, oleh karena banyak yang menderita kemiskinan. Nah gitu, yang mati bukan kena COVID, karena mati banyak karena kelaparan. Kuncinya di situ sebenarnya. Kan kasihan dong. Iya, saya rasa bagi orang-orang yang pintar udah tahu nih kayak gini. Tapi kan ya gitu aja, karena mereka berpikiran untuk kepentingan sekelompok mereka atau diri sendiri, untuk melanggengkan jabatan atau gimana, ya mereka secara tak sengaja dan tidak sengaja mengorbankan rakyat atau mengorbankan seluruh itu ya, makhluk hidup yang ada di bumi, terutama manusia. Itu aja deh. Itu kalau ini saya sih, kalau pemikiran saya, analisa saya. Namun hendaknya cepat diberi tindakan sih, stopin lah yang namanya peraturan mengenai COVID ini, bebaskanlah masyarakat semuanya ini, tapi dengan catatan jagalah sendiri kesehatan masing-masing dengan menjaga jarak, pakai masker dan cuci tangan gitu ya. Silakan mengadakan keramaian, silakan, tapi dengan jam-jam yang terbatas, atau dia minta izin dulu dengan aparat setempat gitu ya, itu boleh gitu, jaga jarak dengan izinnya, seperti kayak demo juga boleh gitu, boleh beramai, nggak rusuh, ada nggak masalah. Jadi ya jangan orang mau nikah aja susah kan, mati juga itu kan memang ada sebabnya oleh kena penyakit, oleh kena hal lain. Tapi kan kalau kita kuat agama, sebenarnya kan kematian itu kan urusannya yang pencipta, ya kan, yang tidak bisa digugat oleh manusia itu ada 3 atau 4 ya, kayaknya 3 kayaknya, seperti kelahiran ya, jodoh, rezeki, maut, ada 4 berarti. Nah ini penyakit ini, COVID ini termasuk yang keempat, artinya kematian gitu ya. Ya walaupun COVID gimana pun juga, kalau memang dia kena COVID dan dia tidak ada target kematian dari Tuhan kita, dari Allah, itu nggak mungkin dia mati, dia pasti sembuh itu ya, pasti ada jalannya aja sendiri, dia tiba-tiba sembuh. Nah begitu juga orang yang meninggal karena COVID, ya memang pada saat tahun COVID ini dia jatahnya dia meninggal, tiba-tiba dia kena COVID, dia meninggal, ya diberitain COVID. Sebenarnya penyakit itu hanya hanya satu penyebab doang, penyebab dari kematian. Ya kalau dibilang setahun ke belakang ini siapa yang meninggal, pasti orang berpikir mati kena COVID, walaupun mereka ada riwayat penyakit lain gitu kan, seperti susah napas, sesak napas gitu kan, susah napas gitu kan, ada penyakit ayan itu kan pengaruh COVID, ada juga penyakit paru-paru, TBC itu kan paru-paru juga berhubungan. Nah gitu, penyakit yang lain penyebab, tiba-tiba dia imunisasi mereka, ya orang sakit kan imunnya turun, pada saat turun disambutlah oleh
penyakit yang namanya COVID-19 atau corona ya percepat mereka meninggal. Tapi sebenarnya bukan mempercepat juga sih, memang udah takdirnya. Jadi telah saya menghimbau untuk semua manusia-manusia yang berkuasa di dunia ini, terutama di Indonesia, bebaskanlah peraturan itu, hapuslah, normalkanlah kembali ini seperti biasa, dan gencarlah kegiatan ekonomi. Nah, namun ada satu ya yang saya ingin tekankan dari dulu. Kejahatan itu perlu diantisipasi, kemiskinan itu perlu diantisipasi. Walaupun nanti sudah keadaan normal, itu kemiskinan tetap ada dan kejahatan itu. Justru kejahatan itu timbul pada saat ekonomi lagi naik. Gitu. Ekonomi ini kejahatan turun gitu kan. Ya karena mau apa yang diambil orang pada nggak ada semua gitu kan. Ya orang mencuri atau kejahatan itu kan ingin menghasilkan suatu hasil gitu, berupa uang atau materi atau benda gitu. Makanya nanti semakin dunia ini maju, itu akan kejahatan akan juga maju. Nah, situ antisipasi oleh aparat keamanan itu aja. Atas kesehatan ya jalan juga, tetap dicek warga-warganya, silakan gitu kan. Kayak jadi bayi lagi, diimunisasi, divaksin gitu kan. Imunisasi untuk bayi, vaksin untuk orang dewasa. Ya nggak apa-apa, silakan. Gitu. Ini kesian nih kan, ya apalagi. Ya bukan kasihan gimana ya. Kayaknya kita orientasinya kayaknya di dunia ini sudah hampa gitu, nggak bisa nikmati dunia lagi. Kayak bawaannya mau menuju akhirat semua nih kan. Ya jadi Tuhan untuk apa menciptakan dunia dan isinya dan manusia kalau hanya untuk putus asa atau frustasi kan gitu kan. Nggak boleh. Ya udah gitu aja deh. Sebenarnya banyak akan saya unek-unek saya ini gitu ya, yang tidak sesuai dengan logika. Karena kita memandang dunia ini harus sinkron, harus melihat hubungan kita kepada Allah dan kepada Tuhan kita dan kepada sesama kita dan sesama makhluk-makhluk lain gitu. Jangan kita hanya untuk menjaga kesehatan dan menjaga nyawa kita, tiba-tiba kita semuanya membunuh semuanya, kan nggak lucu. Kayak 10-1, COVID 1, yang lainnya 9. Masa 9 kalah dengan 1, kan aneh. Seharusnya 1 ini bisa kalah dengan 9 gitu kan, logikanya kan. Itu masa kita manusia pintar kok dibodohi oleh penyakit gitu kan. Kan lucu manusia kalah sama penyakit. Manusia ini kan makhluk paling sempurna di muka bumi ini yang diciptakan Allah, masa kalah ya kan. Ya mungkin kalah 1000, 2000, 1, 4 juta, 5 juta manusia mungkin ya Pak, nggak masalah kan, manusia kan miliaran jumlahnya seluruhnya. Oke gitu kan, berbeda kawasan kita. Nah, satu lagi yang terakhir ya, marilah kita hidup saling tolong menolong, bantu membantu gitu, saling peduli. Misalnya nih ada pengangguran, ya bantuin dong, kasih pekerjaan. Misalnya ada orang mau usaha nih, bantuin dong usaha gitu kan. Usaha apa, pintaran apa dia, atau dia pengen usaha tapi nggak pintar apa-apa, ya dibimbing gitu kan. Itu juga balik-balik dari perbankan, dipermudah gitu kan, pinjaman. Ya kalau dia sudah ada sudah ada usaha berjalan, ya boleh ada suatu pembayaran yang lebih, atau ada suatu ya hingga menguntungkan pihak yang meminjamkan lah gitu kan, bukan riba, bukan ya. Itu kan harus saling tolong menolong ya kan. Ya perbankan menolong kita untuk memajukan usaha, dan kita menolong perbankan untuk dia tetap
bisa membantu yang lain kan gitu, bukan berarti riba. Kan lucu kan kadang manusia ini menyikapin antara bank sama agama. Nggak riba. Yang riba tuh ada bener nih, misalnya dia minjem 100.000 misalnya gitu kan, terus dikembalikan misalnya 150.000, itu pun masih wajar ya. Tapi seandainya kalau mereka nggak bayar, itu ada bunga lagi. Nah di situ yang nggak boleh. Tetap dia membayar 150.000 dengan cicilan sekian gitu. Jangan ada lagi bunga-bunga lain gitu. Nah, itu baru ada namanya riba. Sudah memberatkan namanya. Ya kan, kalau nggak bisa bayar ya sudah, gimana caranya kan? Ya apa diperpanjang lagi masa kontraknya, apa ya ditambah masa kontraknya gitu kan? Atau dibantu lagi, disubsidi lagi, kan gitu caranya. Bukan malah yang nggak terbayar dimatiin usahanya dengan cara disita gitu kan. Saya rasa juga perbankan juga harus banyak berbenah diri juga kalau memang untuk memajukan perekonomian dunia gitu, atau perekonomian suatu negara gitu. Tetap nanti kita sistem take and give, artinya itu tetap sistem saling menguntungkan gitu kan ya, manusia gitu kan, saling tukar-tukar, saling ada, nggak mungkin kan ya. Kita juga kalau usaha kita maju kan, kita juga nggak berat ya, nggak memberikan lebih untuk pembayaran. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.